Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Bagus Firmansyah. Saya dari 12 TKJ 3. Di sini saya akan mengonfigurasi dan cara membuat webmin serta share hosting. Yang pertama itu kita buat Debian-nya dulu. Ya, yang sebelumnya saya sudah kasih tahu cara membuat Debian gimana. Jadi saya akan masukkan cara-caranya, tapi akan saya skip atau saya cepatkan ya. Mungkin di sini kalian sudah pada paham bagaimana cara menginstal Debian 8 ataupun 9 ataupun 7. Sudah saya pernah berikan cara menginstalnya. Jadi mari kita ikutin cara menginstal webmin dan share hostingnya, oke? Let's go. Ya, setelah kita menginstal Debian-nya, kita langsung menjalankan programnya ya. Di sini seperti biasa kita masukkan ID root dan kita masukkan passwordnya 1 seperti biasa aja. Nah, setelah itu kita setting IP sesuai
IP yang tertera. Di sini saya sudah memasukkan IP sebelumnya. Kalian bisa melihat atau kalian bisa menyontohkannya. Itu konfigurasinya, kalau kalian lupa itu kalian bisa masukkan nano spasi /etc/network/interface. Itu kalian bisa masukkan. Nah, yang bedanya itu kita masukkan pertama, kita klik auto ETH0 di sini, iFlash ETH0 inet DHCP. Jadi WiFi kita itu dijadikan DHCP dulu. Ya, yang kedua itu kita masukkan seperti biasa juga auto ETH1, iFlash ETH1. Nah, itu kalian masukkan tuh IP yang kalian pengen masukkan, tapi jangan sampai bertabrakan dengan WiFi kita. Di sini kan WiFi saya itu 192.168.100.1. Nah, kalau bisa kalian jangan 100. Kalian bisa pakai 10 atau 20 atau 30 atau 5. Yang penting jangan sampai tertabrak. Nah, yang kedua, yang biasanya itu kita memakai cuma satu IP saja. Di sini kita memakai 3 IP. Yang pertama itu IP untuk lokalnya, yang 123 itu untuk webmin atau share hostingnya. Oke. Itu yang bisa saya jelaskan untuk konfigurasi nano etc interface. Oke, lanjut. Ya, setelah kita mengatur IP address tersebut di VirtualBox atau Debian, kita atur IP yang di settingan VirtualBox di internet. Ya, yang VirtualBox host only network properties ya. Itu kita setting semuanya ya. Jadi IP address-nya kita setting, tapi jangan sama dengan IP yang ketiga itu. Kita harus berbeda agar tidak tertabrak. Nah, untuk default gateway-nya itu kita samakan dengan awal IP lokal kita, dan DNS-nya juga kita samakan dengan IP lokal kita. Ya, setelah kita atur IP yang di Debian-nya, langsung kita ke konfigurasi nano /etc/apt/sources.list. Itu untuk memasukkan data dari website. Nah, seperti biasa kita beri pagar di setiap dep yang pertama, ketiga, yang masih tulisan oranye tuh di atas kita berikan pagar untuk datanya agar binary DVD-nya biar masuk ke dalam data tersebut. Nah, di sini kita memakai website kartolo.sby.datautama.net ID. Nah, belakangnya seperti biasa juga kita kasih non free. Untuk kedua seperti biasa normal. Yang pertama itu kita hapus update-nya dan strip-nya. Yang paling bawah itu kita kasih slash dan security. Dan jangan lupa kita kasih website webmin-nya, yaitu dep https://2.webmin.com/download.webmin/repository sarge contrib. Dah, langsung kita ctrl X, kita Y biasa. Setelah sudah, langsung kita ke konfigurasi apt update. Itu untuk memasukkan data yang tadi sudah kita setting agar bisa masuk ke dalam konfigurasinya. Ya, setelah kita mengonfigurasi apt upgrade, kita langsung konfigurasi widget http //www.webmin.com jkmercon key asc. Itu untuk
menginstal website yang tadi kita masukkan di shortlist, menginstal website Webmin ya. Langsung aja kita konfigurasi. Nah, setelah itu kita langsung konfigurasi apt KAD EDD jcameron garis k.ast. Setelah itu kita langsung konfigurasi selanjutnya, install Apache, yaitu apt/get install Apache 2 apt-get install Apache 2 untuk menginstal Apache. Nah, setelah itu kita langsung install Webmin, yaitu apt-get install Webmin. Kita tunggu sampai berhasil proses untuk menginstal Webminnya. Setelah itu langsung kita ke Google Chrome. Perkenalkan, nama saya Iqbal Munawar dari kelompok 16 dan teman saya namanya Fajri. Nah, saya jelaskan di sini dengan Webmin. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke browser dengan IP 192.168.10.16.2.1000. Nah, di tampilan Webminnya nih kita masukkan root, lalu passwordnya kita masukkan 1, kita login. Itu password yang kita buat di Debian. Lalu kita masuk ke sistem, lalu kita klik tools yang user and group. Nah, lalu kita buat user yang kita inginkan. Kita edit user dan kita tuliskan dengan webmin 16.code.id. Lalu kita save. Lalu kita lanjut masuk ke server, lalu pilih bin DNS server. Nah, yang sudah kita buat ya dekat user Webminnya. Masuk ke address, kita edit addressnya dengan Webmin dengan IP-nya. Lalu kita save. Nah, yang sudah ada ya, tuh www.webmin.code.id untuk di Chrome-nya uji coba. Lalu kita save. Nah, kita bikin dua usernya yang tuh ada IP-nya dengan webmin 16.code.id, lalu kita portinnya www.webmin16.code.id dengan IP yang sama. Sesudah kita bikin user di webminnya, lalu kita uji coba di Windows XP. Nah, setelah diinstal Windows XP-nya, lalu kita ke pengaturan networknya, kita masukin IP
Lalu kita masukkan IP yang kita buat, tapi tidak IP yang servernya. Kita masukkan aja IP-nya cuma gua 68.10.21, lalu subnextnya 225.25.25.0, lalu default networknya 192.168.10.1, lalu DNS-nya kita samakan 192.168.10.1. Lalu kita masuk ke search, baru kita langsung ke internet, kita pilih forward quick search, lalu kita ke Basdix. Nah, sudah keluar dengan bentuk Chrome. Lalu kita masukkan user yang sudah dibikin, www.webmin16.code.id. Jika tidak bisa, kita cek terlebih dahulu di Debian-nya, di network adapter 2-nya, lalu kita ganti internal. Jika sudah, kita lihat cek di Windows XP-nya. Nah, sudah kebuka ya, dengan berhasil kita membuat user webmin-nya. Nah, tugas kita sudah selesai membuat user webmin-nya. Sekian dari kelompok 16. Selebihnya mohon maaf ada kesalahan atau teknis ya kan. Sekian dari kelompok 16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.